Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kan kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani siang hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama sudah mantap jiwa ya dengan keadaan market yang seperti ini. Tetap semangat, kurangi sambat, mantap. Oke, nah di kesempatan siang hari ini teman-teman gak usah panjang lebar karena di sini ada sedikit informasi yang cukup menarik datang daripada Shiba Inu. Kalau kita lihat ya, harga daripada Shiba Inu ya 2 hari kemarin memang terjadi penjualan yang cukup besar gitu teman-teman. Tapi 1 hari kemarin teman-teman di sini juga terjadi pembelian yang lumayan gitu ya kan. Nah kalau kita lihat dari hari ini teman-teman ya, dominan masih dikuasai oleh candle merah. Kalau kita lihat dari time frame 1 jaman ya, 1 jam gitu ya, 3 jam terakhir ini banyak sekali yang melakukan penjualan gitu teman-teman. Oke, dan di sini pun kalau kita lihat ini teman-teman ya, 4 jam yang lalu di sini ada candle hijau yang cukup tebal gitu, berarti ini mendominasi pembelian. Setelah ada pembelian harga cukup naik, mungkin mereka yang serok di kepala 7 ya kan, mereka ngambil cuan di sini gitu teman-teman. Biasanya sih buat scalpingan ya seperti itu. Oke, tapi di sini buat investasi jangka panjang ya teman-teman, untuk Shiba Army yang berinvestasi di Shiba Inu yang memiliki target dalam kurun waktu jangka tertentu atau jangka panjang ya, di sini kalian gak usah khawatir karena saya yakin harga daripada Shiba Inu bisa melampaui all time high-nya. Oke, kenapa saya bilang seperti itu? Langsung kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini ya, finalisasi peluncuran Shibarium ya, ucap Shiba Inu lead developer usai bertemu tim Unification. Unification ini adalah tim pengembang solusi layer 2 yaitu Shibarium ya teman-teman ya. Seperti itu, di mana Satoshi Kusama sudah menemui Unification ya, dan di sini dalam tahap apa ya, bisa dikatakan tahun depan teman-teman itu siap diluncurkan untuk Shibarium ya, karena di sini Satoshi juga menjelaskan bahwasanya dia tidak akan terburu-buru untuk meluncurkan Shibarium. Tujuannya apa ya? Karena di situ nanti ketika Shibarium diluncurkan, harapan daripada Satoshi Kusama nggak ada kendala, nggak ada masalah dan sebagainya, semuanya lancar jaya kayak jalan tol ya, yang lurus mantap jiwa tanpa ada halangan. Semoga saja ya. Nah, jadi di sini penantian hampir berakhir. Shibarium Beta yang sangat ditunggu-tunggu akan segera diluncurkan menurut pengembang utama Shiba, Satoshi Kusama. Oke, jadi di sini Satoshi Kusama baru-baru ini mengonfirmasi bahwa peluncuran beta Shibarium Layer 2 Solution akan terjadi dalam waktu dekat. Dalam tweet tersebut, Kusama melaporkan pertemuan dengan tim Unification X1 tentang protokol Shibarium. Dia lebih lanjut menegaskan bahwa mereka siap untuk menyelaraskan onboard ya, dan menyelesaikan elemen-elemen penting untuk peluncuran Shibarium Beta yang sukses segera. Oke, nah jadi ini tweetan daripada Satoshi Kusama tanggal 29 Desember teman-teman, di mana dia menjelaskan senang bertemu dengan tim Unification ya tentang Shibarium, menyertakan orientasi menyelesaikan segera secepatnya. Oke, dan di sini Shiba Inu ya, dan di sini kalau kita lihat saya sangat bersemangat tentang masa depan Satoshi. Sungguh menakjubkan melihat semua terungkap tepat di depan mata. Oke, mantap ya. Nah, jadi kenapa Shibarium ini sangat-sangat penting untuk Shiba Inu teman-teman ya. Jadi sedikit saya ulas kembali ya. Shibarium ini adalah solusi layer 2, di mana ini adalah solusi untuk menangani jaringan Ethereum yang memiliki biaya gas fee terbesar saat ini ya, yang memiliki biaya gas fee cukup besar lah, intinya seperti itu. Maka dari itu Shiba Inu ngeluarin solusi layer 2. Nah, ketika blockchain Shiba Inu ini launching, apakah semuanya akan bertujuan untuk menggunakan blockchainnya Shibarium? Tentunya akan seperti itu teman-teman. Ketika suatu aset memiliki blockchainnya sendiri, pasti dia akan lebih dominan menggunakan blockchain asli dari token tersebut gitu ya, blockchain yang digunakan oleh aset tersebut. Semisal dia pertama kali berdiri di jaringan Ethereum, lah lantas di dalam roadmapnya dia ada pembuatan
blockchain ya, seperti Shiba Inu ini ya, membuat blockchain. Nah, ketika blockchainnya tersebut yang dulunya orang-orang itu melakukan transaksi melalui jaringan Ethereum ya kan, dengan biaya fee yang cukup mahal, ketika blockchain ini luncur dan menawarkan biaya gas fee yang cukup murah dibandingkan Ethereum dan kecepatannya pun lebih tinggi dari Ethereum gitu ya kan, saya yakin semua orang ya, semua army atau semua orang yang melakukan transaksi di Shiba Inu lebih memilih jaringan Shibarium gitu teman-teman ya. Salah satunya dia berkontribusi untuk melakukan pembakaran Shiba juga gitu. Kenapa seperti itu? Karena biaya gas fee yang diambil nanti 50% atau 60%-nya akan diambil untuk membeli token Shiba Inu dan dibakar. Nah, secara tidak langsung ketika orang menggunakan Shibarium maka akan berkontribusi melakukan pembakaran juga. Dan saya yakin teman-teman ya, pengguna Shiba Inu semuanya akan menggunakan Shibarium. Itu sudah saya yakin teman-teman ya. Banyak contohnya ya yang tiba-tiba dia memiliki blockchain. Kalian bisa lihat transaksi yang terjadi di harian, atau kalian bisa ngambil contoh Bryce. Kalian bisa masuk ke mainnetnya Bryce, kalian lihat itu transaksinya. Di situ tertera sangat jelas. Orang-orang lebih memilih menggunakan BRC20 karena biaya gas fee-nya yang lebih murah dibandingkan Binance Smart Chain. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Banyak ya, kalian bisa melihat itu perkembangannya cukup signifikan. Begitu pula Shiba Inu nanti juga akan mengalami hal yang serupa. Maka dari itu banyak orang yang menganggap Shibarium ini adalah portal pembakaran terbesar daripada Shiba Inu, karena nanti akan terjadi pembakaran yang cukup gila-gilaan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu, tapi tetap Dior ya teman-teman. Dan ini adalah bisa dikatakan percakapan Satoshi Kusama ya di Telegram. Nah, peluncuran akan menjadi versi beta dari protokol dan fase pengujian dapat berpanjangan hingga 1 tahun. Pada fase beta banyak pembaharuan UX akan sering dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas jaringan setelah semua perbaikan yang diperlukan telah dilakukan. Tim Shiba Inu nantinya bersama Unification X1 akan meluncurkan versi final dari Shibarium Layer 2 solusi. Nah, di sisi lain, salah satu pengembang Shiba teratas bernama Shibtropis menyatakan bahwa yang harus dilakukan sebelum peluncuran beta adalah merilis dokumentasi. Oke, jadi kita bisa mantau teman-teman, ketika dokumentasi Shibarium itu rilis, maka nggak akan jauh Shibarium akan rilis dalam versi betanya. Oke, Shibarium akan rilis dalam versi betanya ketika pembukuan atau bisa dikatakan dokumen Shibarium ini diluncurkan gitu teman-teman. Nah, perlu dicatat bahwa Shibarium Layer 2 solusi beta pertama kali dijadwalkan untuk diluncurkan pada bulan September, namun terjadi kendala ya kan, terjadi masalah yang ditemukan di Shibarium hingga akhirnya mundur lagi teman-teman. Dan ingatlah bahwa tanggal 21 Desember kemarin Satoshi Kusama pertama kali mengungkap bahwa pengujian beta Shibarium akan segera diluncurkan. Itu sudah tanda-tanda persiapan daripada Shibarium ini sudah sangat-sangat dekat. Oke. Dan di sini mengikuti tweet Satoshi, harga Shiba Inu melonjak 2,5%. Dan di sini saya yakin harga daripada Shiba Inu bisa lebih tinggi lagi teman-teman ya. Jadi intinya buat rekan-rekan Shiba Army tetap semangat, jangan sambat. Intinya seperti itu, oke? Karena project daripada Shiba Inu nggak main-main gitu teman-teman. Mereka mengerjakan sesuatu hal proyek yang cukup besar. Oke ya. Mungkin ini dulu perihal Shiba Inu, semoga sedikit membantu dan salam cuan.